Kata Imam Ali, ada 6 macam. Siapa yang baca ngamalkannya, menggabungkannya, mengumpulkannya, dan perkara itu dia akan mendapatkan surga dan dijauhkan daripada api neraka. Yang pertama adalah arafallahu ta'ala, kenal kepada Allah. Fa'ata'ahu, lalu taat. Kenal kepada Allah dan berbuat taat kepada dirinya. Sebelum kita berbuat taat kan harus kenal dulu. Kalau kita tidak kenal, mana kita nak taat? Kenal kepada Allah. Lalu sudah kita kenal, berbuat taat. Itu kunci yang pertama untuk meraih surga dan jauh daripada api neraka. Ada pertanyaan para sahabat pernah datang kepada Rasulullah SAW. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, aina Allah?" Ya Rasulullah, Allah itu ada di mana? Terdiam Nabi, tidak menjawab. Jadi kalau yang bertanya, Tuhan itu ada di mana? Rupanya pertanyaan itulah sudah lama. Para sahabat pun pernah bertanya kepada Rasulullah, Allah itu ada di mana? Apa ada di atas? Apa ada di bawah? Apa dia punya tempat? Rasulullah tidak menjawab. Turun. Surah Al-Baqarah ayat 186. Itu asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya kenapa surat Al-Baqarah 186 ini diturunkan kepada Rasulullah. Malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu ini kepada Rasulullah. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada dirimu, wahai Muhammad, tentang aku, jawab, aku dekat. Pak ini qarib. Kata Allah, aku dekat. Ditanya di mana Allah itu berada, maka Allah langsung menjawab, aku dekat. Seberapa dekatnya? Dekat. Tidak lagi berjarak, jauh pun tidak tak terbatas. Sebagaimana yang dijelaskan pada surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan. Sungguh sebenarnya kami telah menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami mengetahui apa saja yang dibisikkan oleh hatinya. Kami mengetahui, kata Allah, apa saja yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan dirinya dengan urat lehernya. Lebih dekat lagi. Karena barang ini dekat, makanya Allah tidak bisa dilihat. Kenapa Allah tidak bisa dilihat? Karena barang itu dekat.
Kalau kita dapat melihat urat leher kita, kita akan dapat melihat Allah. Coba, ada yang baca nyengok urat lehernya? Itu saking dekatnya. Saking dekatnya. Urat leher kawan baca kita nyengok. Tapi ulat leher kita dewek, kita tak pacak nyengok. Barang itu dekat, tapi tidak bisa dilihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi. Dan kami, kata Allah, lebih dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Dan kami lebih dekat daripada kalian. Walakin la tubsirun, akan tetapi tidak bisa dilihat. Tidak bisa dilihat. Kita bisa melihat Allah itu melalui apa? Af'alnya, asma'nya, sifatnya. Baru kita bisa melihat Allah. Kuntu kanzan mahfian, aku adalah perbendarahan yang tersembunyi. Karena aku kepengen dikenal oleh makhluk, makanya aku ciptakan alam semesta. Ciptakan langit dan bumi, ciptakan siang dan malam, ya, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, segala macam hewan, ya, yang ada di daratan dan di lautan, supaya kita berpikir, supaya kita pacak berpikir. Barang ini siapa yang telah menciptakannya? Allah ciptakan kita supaya kita pacak berpikir. Walaqad khalaqnakum, kami yang telah menciptakan. Bahkan kami yang lebih mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Karena kami dekat, lebih dekat lagi kepada dirimu daripada dekat dirimu dengan urat lehermu. Jadi Allah itu bukan zat yang gaib. Innama tad'una sami'an basira. Sesungguhnya kalian meminta kepada zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita tu berdoa minta kenyo tadi kepada zat yang maha mendengar. Mendengar doa-doa kita, melihat apa yang telah kita lakukan. Innama la tad'una asamma wala ghaibah. Kalian tidak meminta kepada zat yang tuli dan bukan kepada zat yang gaib. Allah itu tidak ada tuli, Allah itu bukan zat yang gaib. Apa gaib pengertian kita? Gaib itu sesuatu yang tidak nyata. Sesuatu yang tidak kelihatan. Namanya gaib. Maka sebenarnya yang disebutkan dengan gaib itu sesuatu yang pasti ada. Gaib. Sesuatu yang pasti ada. Itu namanya gaib. Kalau sesuatu yang tidak tampak oleh kita, berarti dagati ini tadi. Gaib sesuatu yang pasti ada. Allah itu tidak ada gaib, kata Rasulullah. Allah itu nyata. Nyata di dalam af'alnya, nyata di dalam asma'nya, nyata di dalam sifat-sifatnya. Nyata. Tidak gaib, tidak. Jadi kita berdoa itu bukan minta kepada zat yang tuli, bukan kepada zat yang gaib, bukan barang tu dak kata tidak. Tapi barang tu sami'an basira. Maha mendengar lagi maha melihat. Apa baik yang dibisikkan oleh jiwa kita, hati kita, Allah masih tahu.
Walaupun tidak kita ucapkan, masih tahu dia tadi. Itu saking dekatnya Allah dengan gitu. Maka arafallah. Harus tahu dulu dengan Allah. Kita salat. Salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyata. Allahu Akbar. Yang maha besar hanyalah Allah. Kecil galau-galaunya. Kita terlihat hina, terlihat kecil, tidak punya apa-apa, fakir, miskin. Semuanya yang akbar itu hanyalah Allah. Angkat tangan kita. Dua angkat tangan. Bentuk penghormatan yang paling hormat. Dengan mengangkatkan kedua belah tangan kita. Sambung dengan doa iftitah. Pengakuan kita secara tulus dan ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah ya rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun dalam prakteknya kan wallahu alam. Prakteknya wallahu alam. Tapi dalam pengakuan kita dalam doa iftitah, itu pengakuan gitu. Ngaku salat kita hanya untuk Allah. Ya. Karena Allah. Ibadah kita hanya karena Allah. Hidup kita hanya karena Allah, mati pun hanya karena Allah. Luruskan niat kita. Semuanya semata-mata untuk ridhonya. Menggapai daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu nyata. Arafallah. Kenallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian taat. Sesudah kita kenal baru baca taat. Sekali lagi, Allah itu bukan zat yang gaib. Bukan zat yang gaib. Tetapi nyata. Walaupun tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi bisa dirasakan. Kita bisa merasakan hembusan daripada kipas AC. Berarti ada anginnya. Tapi apakah angin bisa kita lihat? Sampai sekarang orang belum bisa melihat angin itu mak mano. Ciptaan Allah itu padahal tidak pacak dijenguk. Kita merasakan sekarang di bawah cahaya lampu. Ya. Tapi memang listrik dah baca gitu nak jengok. Ya. Dia baca belampu ni tadi mak mano tadi. Kita dah baca jengoknya. Tapi barangnya nyata. Cahayanya nyata kepada diri kita. Di hadapan kita ada satu gelas teh. Ini ada teh manis, ada banyu putih, ya, ada banyu putih, banyu putih. Saya tuangkan air ini ke dalam gelas ini, maka saya katakan segelas banyu putih, segelas banyu putih. Ngapa pacak disebutkan adonamo, adonamo, adonamo karena ada zatnya. Ada wadahnya, kemudian ada isinya. Diisi dengan banyu putih. Sifatnya rasanya tawar. Rasanya tawar. Berada dalam satu gelas, namanya segelas air putih. Namanya segelas air putih. Rasanya tawar. Sifatnya tawar. Kenapa? Karena ada barang yang dimasukkan ke dalam sini tadi. Kalau saya tutup, hilangkan seperti ini. Saya katakan, segelas banyu putih. Bisakah saya menyebutkan segelas banyu putih? Barangnya udah ada. Pasti kamu ngomong, alah jauh caknya Ustadz itu.
Penyingoannya lah jauh nian, nunjuk di pucuk meja kosong, ujungnya segelas banyu putih. Pasti kita tidak akan percaya. Tapi walaupun demikian, walaupun saya mengatakan segelas air putih, dia pasti ada. Pasti ada. Karena adanya alam semesta ini tandanya adanya Allah. Kalau alam semesta ini tidak ada, Allah masih tetap ada.